Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pembahasan kita tentang hari perhitungan, Yaumul Hisab, tentang hari perhitungan di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang mulia maupun penjelasan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia apapun segala sesuatu kita akan perhitungkan, rugi maupun untung. Bahkan ada pelajaran khusus tentang perhitungan, ilmu hisab, atau kita mengenal dengan ilmu matematika. Tetapi manusia ketika mereka menghitung di dunia, mereka bisa salah, mereka bisa keliru, maka hasil nilai ujian kadangkala di sekolah atau di madrasah ada yang tidak mencapai hasil yang maksimal. Ternyata banyak yang salah. Di pengadilan ketika hakim menimbang-nimbang, memperhitungkan segala bukti, saksi-saksi, tapi ternyata masih ada yang tidak setuju dengan keputusan hakim. Tapi ingatlah kelak pada hari kiamat ada namanya hari perhitungan dan semuanya tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yudlamu syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang akan dizalimi. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalan mereka. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penghitung. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barakallahu fikum ajma'in. Al-hisab, yaumul hisab, hari hisab, perhitungan, lughatan al-addu wal ihsa, menghitung atau perhitungan. Dan kita telah mengetahui maknanya secara bahasa, ya, perhitungan orang menghitung. Tapi yang dimaksud dengan istilah syar'i di dalam ilmu aqidah, dalam masalah keimanan, wa ittila'ullahu ta'ala ibadahu ala a'malihim. Allah Subhanahu wa taala meneliti kemudian memberitahukan kepada manusia secara rinci terhadap apa-apa yang mereka pernah lakukan dulu. Perbuatan-perbuatan mereka dari perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qabla insiraf minal mahsyar, sebelum manusia bubar, berpaling, meninggalkan mahsyar, khairun kanat am syarron, baik itu perhitungan bahwa ternyata semuanya adalah kebaikan atau kebaikan lebih menonjol, au syarron, atau keburukan yang lebih banyak, atau keburukan lebih menonjol, atau keburukan seluruhnya. Oleh karenanya para ulama kita mendefinisikan hari perhitungan itu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya di hadapannya. Dia mengingatkan hamba tentang amalan yang dahulu mereka lakukan dan perkataan yang dahulu mereka ucapkan dan segala sesuatu yang mereka lalui di kehidupan dunia. Baik berupa keimanan, kefasikan, keistiqomahan, kelurusannya dalam beragama, penyimpangan ketaatan maupun maksiat. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada mereka tentang apa yang berhak mereka peroleh dari pahala dan apa yang berhak mereka peroleh dari hukuman atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Oleh karenanya Allah juga akan memberikan catatan-catatan amal-amal mereka, ada yang dari sebelah kanan dan ada yang dari sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'a." Ingatlah ketika Allah membangkitkan kalian seluruhnya, hari kebangkitan. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, setelah mereka dikumpulkan, digiring semua ke padang mahsyar, fayunabbi'uhum bima 'amilu. Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Ahsahullah wa nasuh. Ada satu fenomena, ahsahullah, Allah Subhanahu wa taala
menghitungnya dengan secara rinci, wa nasuh, tetapi manusia melupakannya. Manusia melupakannya. Maka ketika kita belajar ilmu akidah, khususnya tentang hari perhitungan, kita akan mengingat bahwa ternyata ada hari perhitungan. Jangan pernah lupa. Amal-amal yang kita lakukan dari ketaatan-ketaatan, tidak usahlah kita hitung. Tetapi amalan kejahatan, maksiat, dosa, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita banyak menghitung amalan-amalan ketaatan kita, maksiat yang kita lakukan kita tidak menghitungnya. Padahal manusia banyak salah, banyak khilaf, banyak berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia khata', pasti bersalah, pasti berdosa, pasti banyak kesalahannya. Apakah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, di antara para ulama dahulu yang mereka lakukan dari keseharian kehidupan mereka ketika mereka menjelang pada malam hari di atas pembaringan, di atas tempat tidur, apa yang mereka lakukan? Mereka mengingat-ingat kesalahan yang mereka lakukan. Apa yang saya berbuat salah hari ini? Apa yang saya telah lakukan? Apa manfaat? Apa maslahat? Apa pahala? Mereka berusaha menghitungnya, dan ketika mereka menganggap bahwa mereka banyak sekali dosanya, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai mereka tidur dan tidak akan bangun lagi, dan ternyata amalan-amalan kejelekan yang mendominasi dalam kehidupan keseharian mereka. Sebaliknya, ketika mereka mendapatkan ketaatan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala bukan karena kesombongan, bukan karena ta'jub. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karunia, dzalika min fadli rabbi. Inilah karunia dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang mulia surat Ali Imran, ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Pada hari di mana setiap jiwa akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dari kebaikan dahulu di dunia, muhdara, hadir, terpampang jelas sampai sedetil pun. Maka jangan meremehkan hal yang kecil dari kebaikan. La tahtakir minal ma'rufi syai'a, kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia. Jangan meremehkan dari kebaikan sekecil apapun. Walau antal akhaka biwajhin talq. Walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang menampakkan kesenangan. Wa ma 'amilat min su'. Dan apa yang mereka lakukan dahulu di dunia dari kejelekan-kejelekan, semuanya pasti akan mereka lihat dan akan terpampang di hadapan mereka. Ini loh amalmu yang kalian lakukan di dunia. Ini loh segala aktivitas, segala kebajikan, segala keburukan, semuanya terpampang jelas, dan mereka tidak bisa apa? Tidak bisa sembunyi. Walau kana ala nafsihi basirah. Karena semuanya punya basirah, punya bukti, punya saksi-saksi. Tangan akan berbicara, mulut akan dikunci, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, menjadi saksi apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Kaum muslimin yang berbahagia, barakallahu fikum ajma'in. Di antara dalil-dalil yang ada adalah sangat banyak menjelaskan tentang keberadaan hari perhitungan, bahwa kita semua pasti akan melaluinya. Wal hisab, kata para ulama, dan sini Syekh Abdullah Qusair hafizallahu taala dalam kitab beliau Mukhtasar Bayani Arkanil Iman, wal hisab, hari perhitungan sabitun bil kitab, tetap dengan Al-Qur'an, jadi bukti nyata, was sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan Nabi dan juga para sahabat, wal ijma, dan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkari hari perhitungan, maka dia telah mengingkari hari yaumul akhir, pada hari beriman kepada hari akhir. Dan barang siapa yang ingkar saja dengan rukun Islam, maka dia telah ingkar kepada agama Islam keseluruhan, alias keluar dari Islam. Wal imanu bihi aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Beriman kepadanya termasuk pokok-pokok dasar dari ahlus sunnah, dari orang-orang yang mengikuti sunnah wal jamaah, mereka yang berusaha untuk bersatu di atas kebenaran.
Wa min adillatihi, dan di antara dalil-dalil yang menjelaskan semuanya, minal Quran, di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Sesungguhnya kepada kamilah mereka semua akan kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang akan menghisap mereka. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghisap. Bahkan kata di sini yang diungkapkan dari sisi bahasa Arab dalam ayat Al-Qur'an bahwa kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala akan menghisap mereka semua. Summa inna alaina hisabahum, kemudian kamilah yang akan menghisap mereka. Kamilah yang akan menghisap mereka. Dan subhanallah, inilah surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-25 dan ke-26, dan surat ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam amal-amal perbuatan beliau terlihat jelas bahwa beliau sering membaca pada hari Jumat, yaitu pada rakaat kedua. Rakaat pertama beliau membaca surat Al-A'la, dan rakaat kedua beliau membaca surah Al-Ghasyiyah, di mana hari Jumat berkumpul seluruh kaum muslimin dari pelosok-pelosok desa. Salat semuanya di masjid besar, dan mereka mendengar dari para sahabat radhiyallahu anhum, mendengar dari pelosok-pelosok Madinah, mendengar Rasulullah SAW membacakan ini. Dan di dalamnya terkandung makna-makna yang sangat dalam. Ternyata hari Jumat, hari berkumpul manusia, bahkan dikatakan Sayyidul Ayyam, dan dikatakan Idul Masakin wal Fuqara, orang-orang hari raya orang-orang miskin dan fakir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang hari perhitungan. Semuanya diperingatkan. Semuanya diperingatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa rabbika, demi Rabbmu, dan Allah bersumpah dengan jiwanya sendiri, dengan dirinya sendiri, menunjukkan hal ini tidak main-main. Lebih takkid, Allah mampu bersumpah dengan makhluk, dengan matahari, dengan siang, dengan waktu. Tapi ketika Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, maka menunjukkan penekanan yang sangat dalam. Betul-betul kita perhatikan bersama. Wa rabbika, maka demi Tuhanmu, lanas'alannahum ajma'in, sungguh benar-benar kami akan menanyakan mereka semuanya, amma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Semuanya akan ditanyakan, semuanya akan diperhitungkan. Wa kafa bina hasibin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau juga dijelaskan dari hadis yang mulia dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam Musnad Imam Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira, yaqulu fi ba'di salati. Nabi SAW membacanya pada sebagian solatnya. Allahumma hasibni, ya Allah, hasibni, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nabi yang mulia, Rasul yang agung, manusia termulia, orang yang pertama kali masuk surga, masih berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mal hisabul yasir? Ya Rasulullah, apakah hisab yang mudah itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal ayanzuru fi kitabi fayatajawazu anhu. Dia melihat kitabnya fayatajawazu anhu, dan dia berlalu begitu saja. Artinya apa? Kitabnya alhamdulillah berisi dengan banyak-banyak kebaikan, atau keburukan-keburukannya telah terhapus. Fatajawaza anhu, dia melihat kitab dan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Allahumma hasibni hisaban yasiro, sehingga hisabnya adalah hisab yang mudah. Dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua dalam hadisnya yang mulia, ma minkum min ahadin, tidak ada salah seorang di antara kalian illa sayukallimuhullah, kecuali Allah pasti akan berbicara dengannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara Allah dan baginya penerjemah.
tidak perlu perantara, tidak perlu langsung. Fayangduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke sebelah kanan, tidaklah dia melihat kecuali amal-amalnya. Wa yangduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dialah tidak melihat kirinya, dia tidak melihat kirinya kecuali dia melihat amal-amalnya. Fala yara illa ma qaddam fayangduru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi. Dan dia melihat di depannya, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka. Tilqa wajhi, di depan matanya sendiri. Fattaqun nar, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, fattaqun nar, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalian oleh neraka, walau bisyikki tamr, walau bisyikki tamratan, walau hanya dengan separuh kurma. Walau hanya separuh kurma dengan sedekahnya. Takutlah kalian oleh neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Kita ketahui, tidak mungkin orang bersedekah separuh kurma yang adalah utuh, satu biji utuh. Tapi menunjukkan separuh kurma, apa kata para ulama penjelasannya? Menunjukkan betul-betul Allah akan memperhitungkan dengan sedetail-detailnya. Maka hati-hati. Kadangkala tidak terbayangkan, tetapi semuanya akan diperlihatkan kelak pada hari kiamat. Semuanya akan diperlihatkan kelak pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ajma'al muslimuna ala thubutihi yaumal qiyamah. Kaum muslimin seluruhnya telah sepakat tentang keberadaan hari perhitungan pada hari kiamat. Barang siapa yang ingkar kepadanya, barang siapa yang tidak mengakuinya, maka dia telah keluar dari agama kita yang mulia, agama Islam. Wal hisabu 'amun lil jami', dan hisab secara umum adalah untuk keseluruhan manusia, illa man istasnahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada orang-orang yang dikecualikan, tidak mendapatkan hisab. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, wa fihi qala fi ummatihi wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bila hisab wala adab. Akan ada 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apa kriteria mereka? Kata Nabi SAW, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak meminta diruqyah. Wala yatatayyarun, mereka tidak menganggap sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Dalam riwayat yang lain, wala yaktawun, mereka tidak memakai pengobatan dengan besi panas, dengan besi panas atau menggunakan api. Maka 70.000 ini dikecualikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat juga berlomba-lomba mengetahuinya. Mendengar hadis ini, ada sahabat namanya Uqasha bin Mihsan, faqala ud'u Allah an yaj'alni minhum ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku termasuk bagian dari mereka, agar termasuk bagian dari 70.000 golongan tadi. Yadkhulunal jannah bila hisab wala adab, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian kata Nabi SAW, anta minhum, engkau bagian darinya, engkau bagian darinya. Sehingga membuat sahabat ini senang. Kemudian ada sahabat yang lain juga yang ingin berdiri, dan berdiri beneran, berdoa minta yang sama. Kemudian Nabi SAW menutup penjelasan beliau, sabaqaka Uqasyah, telah mendahulimu oleh Uqasyah. Maksudnya apa? Bukan berarti sahabat ini masuk neraka, tidak. Tapi untuk menutup pintu celah agar sahabat yang lain tidak masuk, untuk tidak bertanya juga meminta doa kepada Nabi SAW. Ini saya tidak akan berhenti. Saya juga. Tapi Nabi memutus dengan ungkapan yang indah, telah mendahulumu Uqasyah. Bukan berarti beliau tidak masuk, tapi Uqasyah lebih dulu. Sehingga sahabat yang lain juga tidak lagi bertanya. Untuk menutup, menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Dan ini adalah diantara, kata para ulama, kecerdasan Nabi SAW. Warawa Ahmad rahimahullah, dari Imam Ahmad dalam musnadnya,
an Abi Umamah Al-Bahili, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, inna ma'a kulli alfin sab'una alfan. Dalam riwayat yang lain, Imam Ibnu Katsir menghasankannya karena syawahidnya, dan setiap kelompok, wa inna ma'a kulli alfin sab'una alfan, dan setiap dari 1000 itu ada 70.000 kelompok yang ikut. Jadi beranak pinak. Dan ini termasuk hadis yang dihasankan oleh Ibnu Katsir hafizallahu ta'ala. Dan ciri orang yang mendapatkan hisab yang mudah, kata Nabi SAW sebagaimana dalam doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira, cirinya adalah orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, maka dialah orang yang diberikan hisab dengan hisab yang mudah. Maka di antara penjelasan para ulama, doa Nabi SAW ini mengindikasikan juga agar berdoa diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Karena kenapa? Apakah sedemikian mengerikan kalau daerah dari mengambil kitab catatan amal dari arah belakang atau dari sebelah kiri? Sungguh inilah perkara yang sangat mengerikan. Di dunia kita mengambil kitab laporan, mungkin mudah-mudah saja karena tidak ada efek samping, tidak ada konsekuensi. Tapi di akhirat beda. Ini menentukan kehidupan yang kekal abadi. Bukan hanya mendapatkan juara, laporan juara, atau laporan diterima di pekerjaan, atau laporan suksesnya sebuah proyek dan semisalnya, tidak. Tapi ini berhubungan dengan catatan amal yang akan menunjukkan ini kehidupan kekal abadinya di mana? Di dalam kebahagiaan atau di dalam kesengsaraan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak." Tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali pasti celaka. Karena kenapa? Saking banyaknya dosa yang manusia perbuat. Bahkan dia lupa hal yang kecil ternyata tercatat. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa-apaan buku ini? Kitab ini apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali dia semua menghitungnya. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mendapatkan semua yang pernah mereka lakukan dahulu di dunia hadir. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan itu bukan main-main. Itu bukan karangan, itu bukan hoaks. Itu nyata. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah menutup firman-Nya dengan peniadaan sifat zalim kepada dirinya, dan itu bukan kezaliman. Bukan karena link orang dalam, tidak jamaah sekalian. Barakallahu fikum ajma'in. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabb kalian tidak berbuat zalim. Dan Rabb kalian tidak berbuat zalim. Oleh karenanya innama dzalika ardu, sesungguhnya hisab yang mudah itu adalah ard, sekedar ditampakkan amalan saja. Walaysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa idab. Dan ketika telah terjadi munaqashah, ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan, manusia tidak bisa menjawab, tidak bisa mempertanggungjawabkan, illa udhib, kecuali pasti dia akan disiksa. Kecuali pasti dia akan disiksa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kengerian pada saat itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka bisa berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat, terhadap apa yang mereka usahakan dahulu di dunia. Mereka usahakan dahulu di dunia. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, min mukhatabatil abdi rabbahu yaqulu ya Rabb, alam tujirni minadh dhulmi, qala yaqulu bala, qal
fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Qala fayaqulu kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida wa bil kiramil katibin syuhuda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tertawa karena perbincangan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dia berkata, wahai Rabbku, bukankah engkau tidak akan menzalimiku? Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi disampaikan oleh Nabi SAW, tentu saja dia kembali berkata, manusia ini kembali berkata, aku tidak membolehkan ada yang menjadi saksi atas diriku kecuali diriku sendiri. Dia seolah-olah ingin mengambil celah di sini untuk berargumen dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang menjadi saksi kecuali diriku sendiri. Kemudian maka Allah berfirman, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai saksi dan cukuplah malaikat pencatat amal sebagai saksi. Lalu dikuncilah mulutnya dan dikatakan kepada anggota tubuhnya, berbicaralah. Berbicara, fayaqulu li arkani intiqi, qala fatantiqu bi'amalihi, qala thumma yuqalla bainahu wa bainal kalam, qala fayaqula bu'dan lakunna wa suhqan fa'ankunna kuntu unadhil. Kata, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua anggota tubuhnya, berbicaralah. Maka anggota tubuhnya pun berbicara, menyampaikan amalan-amalan yang telah dilakukannya. Kemudian orang itu dibiarkan sendirian bersama dengan ucapannya. Maka dia berkata ketika di akhirat kelak, celakalah aku. Celakalah kamu wahai anggota tubuh. Dia mencela tubuhnya sendiri. Padahal tadi di awal, cukuplah dia menjadi saksi. Nah sekarang ketika anggota tubuhnya bersaksi, dia mendoakan kecelakaan bagi tubuhnya sendiri. Celakalah kamu wahai tubuh. Sungguh aku berusaha untuk membela dirimu. Padahal niatnya ingin membela dirinya sendiri, tapi tubuhnya sendiri mengkhianatinya. Karena kenapa? Karena tubuhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu berbicara dan tidak akan berbohong. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, barakallahu fikum. Kalau misalkan sekian banyak umat dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman akhir, zaman diutusnya Rasul yang terakhir, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah umat yang pertama kali dihisab kalau begitu? Apakah umat belakangan atau kita sebagai umat yang terakhir? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita adalah umat yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita adalah orang yang belakangan namun terdahulu pada hari kiamat. As-sabiqun yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain, nahnu akhirul umam. Kita adalah umat yang terakhir. Wa alluman yuhasab. Dan umat yang pertama kali dihisab. Umat yang pertama kali dihisab. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kalau misalkan pada hari perhitungan ini kita akan diperlihatkan catatan-catatan amal kita. Maka bagaimana tentang keadaan catatan amal tersebut dari kitab? Apa yang pernah manusia lakukan dahulu di dunia semua telah ditulis oleh para malaikat tadi. Kata para ulama, dalam nusus al-waridah fil hisab, telah jelas hadis-hadis yang menjelaskan tentang catatan amal manusia. Wa minha hadithu Ibnu Umar, di antaranya hadis Ibnu Umar yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim atas kesahihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis yang mulia dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, annallaha yakhlu bi 'abdihil mu'min. Sesungguhnya Allah akan datang pada hari kiamat dan manusia kullu atin yaumal qiyamati farda, semuanya akan menghadap Rabb-nya sendiri-sendiri. Anallahu yakhlu bi 'abdihil mu'min. Allah bersendirian dengan hamba seorang mukmin ini, fayuqarriruhu bidunubihi aw bi'amali. Kemudian Allah mengulang-ulang dosanya, ini dosamu, ini dosamu, dari setiap amalan yang dilakukan. Hatta idza ra'a annahu qad halak. Padahal orang beriman, sampai orang beriman ini tidak bisa mengelak, sampai dia mengira dirinya akan binasa.
Qala Allah Ta'ala anna satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutup aib-aib ini di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Maka pada hari ini aku hapuskan dosa-dosamu. Aku hapuskan dosa-dosamu yang aku tutup aib-aib itu di dunia. Subhanallah. Ini bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah terhadap hari perhitungan. Maka orang yang tidak beriman dengan pada hari perhitungan, maka kelak dia akan binasa. Kelak dia akan binasa. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aku akan telah menghapuskan dosamu pada hari ini. Fayu'to kitabah hasanati. Kemudian diberikanlah catatan-catatan amal kebajikannya. Amal keburukannya mana? Telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan apa yang pertama kali dihisab? Amalan apa yang pertama kali diperhitungkan? Para ulama telah menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min huqiqillahi shalah. Awal amal pertama yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Tabrani dengan hadis yang hasan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalan-amalannya adalah salatnya. Perhatikanlah salatnya. Salatku, salatnya dia, salatnya kalian. Perhatikan salatmu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, jika salatnya bagus, faqad aflaha wa anjah. Sungguh dia beruntung, sungguh dia telah selamat. Wa in fasada, tetapi jika salatnya rusak, dia jarang salat, atau bahkan dia salat tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena salat dengan salat tapi tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, fa in fasadat, jika salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia rugi, maka sungguh dia rugi. Faqad khaba wa khasira, dia rugi, wa khasira, dan rugi juga di kehidupan akhirat. Tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perhatikanlah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amalan yang berkaitan dengan hak sesama manusia, maka yang pertama kali dihisab adalah tentang masalah darah. Hati-hati kedoliman kepada manusia tentang masalah darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas. Sesungguhnya yang pertama kali diadili di antara manusia, yaumal qiyamah fid dima. Pada hari kiamat adalah tentang masalah urusan darah. Tentang masalah urusan darah. Baik yang berhubungan dengan darah sesama muslim, maupun berhubungan dengan darah sesama orang selain muslim. Hati-hati. Maka pertumpahan darah tidak sembarangan. Maka para ulama berusaha menjaga kemaslahatan bersama. Jangan sampai tumpah darah kaum muslimin sangat murah. Ini untuk dijaga. Dari misalkan keadaan kacau balau, pemberontakan misalkan, atau ada yang melakukan pembunuhan, hati-hati. Kalau tidak di atas bukti yang nyata, dalil yang syar'i, punya alasan yang kuat, hati-hati. Maka persoalan darah adalah persoalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Telah kita ketahui bahwa amal yang pertama kali dihisab adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya adalah tentang masalah sholat. Perhatikan sholat dari sholat 5 waktu. Maka ada sholat sunnah yang bisa menyempurnakan dari ketidaksempurnaan dari sholat-sholat 5 waktu, sholat-sholat yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam urusan harta, kezaliman, hati-hati. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kezaliman itulah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian para ulama juga membahas kaifiyatu akhdhil kitab, bagaimana manusia mengambil kitabnya, catatan amalnya. Tadi telah dijelaskan untuk orang beriman, Allah Subhanahu wa taala bersendirian dengannya.
Kemudian Allah menjelaskan, ini dosamu. Ini yang kamu pernah perbuat. Sehingga orang beriman sekalipun merasa dia pasti akan celaka. Dia mengira dia telah binasa. Tetapi kemudian Allah memberikan rahmatnya, fa'aghfiruha lakal yaum. Saya telah menghapusnya pada hari ini. Sebagaimana saya telah menutupnya ketika di dunia, hari ini aku telah mengampunimu. Sehingga diberikan catatan amal kebajikan-kebajikan. Dari catatan kebaikan-kebaikan. Bagaimana cara mengambil kitab itu? Catatan-catatan amal. Wa ba'dal hisab tunsyarud dawawin. Dan setelah mulai melakukan perhitungan-perhitungan tadi, dengan seadil-adilnya tidak ada seorang pun yang dizalimi, maka dibagikanlah amal perbuatan manusia yang mereka lakukan dahulu. Dalam beberapa riwayat, maddal basar, catatan amalnya bagaikan sejauh mata memandang. Saking banyaknya, berapa banyak kehidupan manusia di dunia. Tufta wa tubsat, dibuka kemudian dihamparkan. Qala Allah Ta'ala, dalam ayat yang mulia kita mendengarkan, wa idas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal dibentangkan, diperlihatkan semuanya. Fa'akhidun kitabahu biyamini, sekelompok orang ada yang mengambil dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalihi min wara'i dhahri, dan ada sekelompok orang yang mengambil dari sebelah kirinya dari arah belakang, dari bagian belakang. Oleh karenanya seolah-olah terdapat perbedaan, ada dari arah belakang, ada dari arah kiri. Maksudnya dari arah kiri itu dia ambil dari arah belakang. Dan ketika manusia mengetahui ini, maka mereka berdoa pada hari kiamat, dan manusia itu tidak mengingat apa-apa kengeriannya ketika manusia dibagikan catatan amal. Ketika manusia dibagikan catatan amal. Oleh karenanya telah jelas dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada 3 tempat kelak pada hari kiamat yang manusia tidak akan ingat apapun, semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Di antara keadaan yang disebutkan oleh ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan penjelasan Nabi SAW, ketika manusia menerima catatan amalnya, semuanya sibuk, tidak ada yang terpikirkan kecuali memikirkan catatan amalnya. Dan ini salah satu tempat yang paling mengerikan. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, catatan amalnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihitung hisabnya dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari arah belakang, wara'a dhahri, fasawfa yad'u subura, maka dia memanggil dengan panggilan subura, celakalah aku, wa yasla sa'ira, celakalah aku. Dia sudah tahu celakanya apa? Karena dari sebelah kiri, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, keadaan pada hari perhitungan berbeda. Jangan sampai ungkapan di dunia terbawa di ungkapan akhirat. Oh gampang, tangan kanan saya yang saya akan jalankan. Saya akan mengambil dengan tangan kanan saya. Walaupun dari arah belakang, tangan kanan saya akan mengambil. Dari mana engkau berpendapat demikian? Padahal tidak ada manusia memikirkan kecuali masalah ini. Dan tidak terpikirkan hujah-hujah mereka di dunia dahulu. Apa yang mereka rencanakan dahulu blur, hilang semuanya. Tidak ada yang tersisa. Semua dengan insidental, terjadi dengan sendirinya sesuai dengan perbuatan mereka yang mereka dahulu lakukan di dunia. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk golongan orang-orang yang masuk di dalam 70.000 kelompok yang dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab wala adab, tidak dengan perhitungan, tidak juga dengan adab. Ataupun kalau kita tidak bisa masuk dalam kelompok itu, berdoalah dengan doa Nabi SAW di dalam
beberapa doa-doa beliau dalam solat-solat beliau bahkan didengar oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang mudah. Dan dengan doa ini sekaligus dia berdoa agar diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Inilah pembahasan kita tentang hari perhitungan. Penjelasan secara ringkas oleh para ulama, dan khususnya dalam hal ini kita menggunakan kitab panduan Mukhtasar Bayani Arkanil Iman oleh Syekh Abdullah bin Qusair hafizallahu ta'ala. Semoga bermanfaat kajian kita, kemudian menambah keimanan, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di dunia ini betul-betul untuk mempersiapkan segala sesuatunya, untuk rajin beramal dan beramal karenanya bukan karena manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan juga kepada kita sebagaimana Allah menutup aib-aib kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kejelekan kita dan dosa-dosa kita kelak di akhirat, bahkan dihapuskan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.